Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, sudah lama kita tidak bertemu di dalam kajian tentang pengenalan hukum-hukum syariat secara bertahap-tahap dari perkara yang dasar, yaitu pengenalan terhadap Islam. Apa itu Islam? Dan Islam itu terdiri dari rukun Islam. Pertama yaitu syahadat, yang kedua sholat, zakat, puasa, dan haji ke Baitullah. Yang tentunya sebelum-sebelumnya kita telah membahas secara garis besar tentang apa itu kalimat syahadat, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Persaksian tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian kita masuk kepada mendirikan sholat. Apa yang dibutuhkan di dalam mendirikan sholat? Apa itu sholat? Tentunya membutuhkan namanya wudu dan suci dari hadas dan seterusnya, yang tentunya di video-video sebelumnya telah saya bahas kurang lebih sedikit banyaknya secara garis besarnya tentang mendirikan sholat. Begitu juga dengan zakat. Zakat ini juga sudah sedikit banyaknya garis besarnya sudah saya jelaskan tentang apa itu zakat, yang tentunya zakat tersebut harta yang perlu kita keluarkan ketika telah jatuh di dalam nisabnya, di dalam harta benda kita yang kita miliki. Itu dari aturan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada hak yang harus diberikan kepada kurang lebihnya 8 asnaf. Fakir dan miskin, orang yang bangkrut dan lain sebagainya. Lalu masuk kepada haji ke Baitullah bagi yang memiliki kemampuan dan kekuatan melakukan dari haji tersebut. Alhamdulillah, dari segala rukun tersebut kita sudah membahas semuanya tentang wudu, niatnya wudu, rukunnya wudu, bahkan rukunnya sholat ada kurang lebih 14. Semuanya telah kita dengarkan ataupun kita bahas di dalam video-video sebelumnya. Jika kalian belum mendengarkannya, silahkan kunjungi video-video saya sebelumnya. Dan saat ini kita akan melanjutkan dari kajian kita, yaitu tentang bacaan zikir-zikir di kala kita melakukan wudhu. Tentunya di dalam melakukan wudhu tersebut ada bagian-bagian tubuh yang diusap ataupun yang dibasuh, dan tentunya alangkah baiknya kita melakukan juga doa-doa yang dilakukan pada wudhu tersebut, yang tentunya doa ini telah banyak dipraktekkan. Sebelum saya melanjutkan, alangkah baiknya kita memulai dengan meminta rahmat Allah, memohon pertolongan Allah dengan surat yang mulia, yaitu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, kita akan melanjutkan dari bacaan zikir di kala melakukan wudhu. Zikrul wudhu yaitu zikir di kala wudhu. Ketika membasuh kedua telapak tangan. Jadi ketika wudhu kita membasuh dari dua telapak tangan. Dan disunahkan memang air yang digunakan yaitu air yang mengalir atau air yang mengalir itu bercucur ataupun air yang mengalir. Dan kita mengusapkan pertama kita mengusapkan dari sunnahnya wudhu.
membaca tentunya Bismillahirrahmanirrahim, dan ada juga doa selanjutnya. Indal ghuslil kaffaini, yaitu ketika seseorang membasuh dari dua telapak tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu yaitu berlindung diri saya, berlindungnya saya. Billahi kepada Allah, minasyaiton dari syaitan, ar-rajim yang dilaknat. Berlindung dari syaitan yang dilaknat. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Allahumma, duh Allah, Allahumma ya Allah. Ahfaz, jagalah. Yadi, pada tanganku. Ahfaz yadi, jagalah pada tanganku. Min ma'asika, dari berbuat suatu perbuatan maksiat kepadaku. Kulliha, dari semua bentuk ma'asi, atau bentuk dari segala kemaksiatan. Di sini berlindung dari syaitan yang dilaknat, kemudian meminta pertolongan dengan menyebut nama Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berdoa, Allahumma ya Allah, ihfaz yadai, jagalah pada tanganku, ihfaz yadai, min ma'asika, dari maksiat kepadamu, kulliha, dari semua bentuk kemaksiatan. Jadi doa ketika membasuh dari dua telapak tangan ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma fath yadi, Allahumma fath yadi min ma'asika kulliha, Allahumma fath yadi min ma'asi kulliha, Allahumma fath yadi min ma'asika kulliha, Allahumma fath yadi min ma'asika kulliha. Semoga Allah beri kita pertolongan, rahmatnya, untuk bisa mempraktekkan dari segala doa yang telah diajarkan oleh para alim ulama, tentunya melalui guru-guru mereka yang telah diajarkan oleh guru-guru mereka, tentunya dengan dalil kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian dikala seseorang berkumur, inda matmadah, yaitu ketika berkumur. Inda matmadah yaitu ketika berkumur. Allahumma ya Allah, a'inni berikanlah pertolongan kepada saya. A'inni, berilah pertolongan kepada saya. Ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ala zikrika, yaitu atas senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukrika, yang senantiasa bersyukur juga kepada engkau. Wa husni ibadatik, dan baiknya di dalam beribadah kepada engkau. Jadi meminta perlindungan, karena kita ini 24 jam kita ini di dalam suatu pengaruh namanya kelalaian, pengaruh dari nafsu kita yang menggoda kita. Tentunya dengan kelemahan nafsu tersebut, iblis pun sudah berjanji untuk menghancurkan kita. Sehingga alangkah sangat pentingnya ketika kita bersuci membaca dari doa yang telah ditulis oleh para alim ulama, tentunya dengan dasar untuk perlindungan yang sangat-sangat kuat kepada zat yang maha agung, yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi membasuh kedua telapak tangan, berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma
Allahumma fat yadih min ma'asika kulliha. Allahumma fat yadih min ma'asi kulliha. Kemudian madmadhah yaitu berkumur, berdoa lagi, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk senantiasa berzikir, syukur, dan senantiasa beribadah kebaikan kepadamu. Masya Allah. Semoga kita dirahmati, diberi taufik oleh Allah untuk mempraktikkan apa yang kita dengarkan. Kemudian indal istimsak, ketika istimsak ini yaitu memasukkan air di dalam hidung, dihirup itu namanya istimsak. Kalau di gini ya membasuh aja, tapi ini istimsak, dihirup kemudian dikeluarkan. 1 kali itu adalah suatu kewajiban, 2 kali untuk menyempurnakan. Adapun 3 kali, dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah mensabdakan 1 kali itu sudah mencukupi, 2 kali untuk menyempurnakan, yang ketiga kali yaitu sunnahnya Rasulullah SAW. Alangkah baiknya kita berwudu, kita usap 3 kali, kita berkumur 3 kali, kita basuh 3 kali semuanya. Dan dalam suatu hadis juga, innallaha witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah itu ya satu, Allah itu hanya satu. Yuhibbul witr, yaitu mencintai yang tunggal. Maksudnya mencintai tunggal nih untuk yang ganjil-ganjil. Wallahu a'lam. Sehingga wudu kita ganjil 3 kali. Kalau lebih itu namanya juga israf. Wallahu a'lam. Kemudian istimsak. Allahumma, ya Allah, irhamni irhamni raihatul jannah. Irhamni Allahumma, ya Allah, irhamni, perkenankanlah kepadaku. Irhamni, perkenankanlah kepadaku raihatul jannah, yaitu mencium dari aromanya surga, yaitu menghirup dari aromanya surga. Allah marhamni raihatul jannah. Allahumma hamni raihatul jannah. Allahumma kumur-kumur tadi, Allahumma fat yati min ma'asika kulliha. Kemudian yang berkumur-kumur, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kemudian istimsak, Allahumma arhamni raihatul jannah, untuk diberikan mencium dari bau surga. Ini kalau seseorang sudah bisa mencium dari bau surga, ini tanda-tanda seseorang ini memang akan menjadi penghuni surga. Walaupun memang seseorang ini jika dia beriman, memegang kalimat tauhid, yaitu kalimat persaksian syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, dia ini sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Namun dikala manusia ini bisa menghirup bau surga ketika dia mau meninggal dunia, ataupun dikala dia dikumpulkan di padang mahsyar, dia sudah bisa mencium, itu sudah menunjukkan ada tanda-tanda dia ini dipanggil atau dicintai atau disukai oleh penghuni surga. Wallahu a'lam. Karena di dalam alam kubur pun, di dalam suatu kisah diceritakan, jika bumi ini tidak menyukai seseorang, ketika seorang itu meninggal dunia dikubur, maka bumi akan bicara, mengatakan selayaknya dia berbicara betul-betul, akan dirasakan sebagaimana seorang mayit itu merasakan apa yang dibicarakan oleh bumi. Bumi akan melaknat, orang yang di bumi ini yang paling kubenci adalah kamu, kalau dia tidak disukai. Namun jika seseorang itu dia dalam ketaatan,
di dalam kebaikan, dia berusaha menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah tentunya, ya, untuk berusaha menjadi yang terbaik untuk dicintai atau dikasihi oleh Rasulullah SAW, tentu dia akan disambut dengan baik oleh bumi. Wallahu alam. Semoga kita bisa diberikan oleh Allah atau rahmat, karena semuanya atas rahmat Allah, pertolongan Allah, untuk melakukan doa-doa yang sangat-sangat luar biasa ketika berwudu. Itu ketika istimsa, Allahumma arhamni raihatal jannah. Ya Allah, berilah, rahmatilah aku untuk bisa menghirup dari baunya surga. Indal ghuslal wajhi, yaitu ketika membasuh dari wajah. Allahumma ya Allah, bayyit. Allahumma ya Allah, bayyit, putihkanlah, bayyit, putihkanlah. Wajhi, yaitu wajahnya saya. Bayyit, putihkanlah. Wajhi, yaitu wajah saya. Yauma tabyaddu, yaitu pada hari menjadi sangat putih. Wujuhu, yaitu wajah-wajah. Wataswaddu wujuh, yaitu wataswaddu, dan menjadinya sangat hitam. Wujuhu, dari wajah-wajah. Karena dalam sebuah hadis dikatakan yang mafhumnya, orang yang akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti akan mengeluarkan wajah-wajah yang bercahaya atau wajah-wajah yang bersinar, yang indah, dari bekas-bekas wudhu seseorang. Tentunya sebaliknya, orang yang tidak melakukan wudhu ataupun dia melakukan suatu hal yang banyak sekali suatu hal yang melanggar suatu tatanan syariat Islam ataupun tatanan yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah, tentu wajahnya akan sebaliknya. Wallahu a'lam. Maka ada doa di sini, Allahumma bayyit wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Allahumma bayyit wajhi yauma taswaddu wujuh wa yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Kemudian indal ghuslil yadi, indal ghuslil yadi, yaitu membasuh dari tangan. Yumna, yaitu tangan yang kanan. Allahumma ya Allah, a'tini, berikanlah pada saya. Kitabi, yaitu kitab, yaitu buku catatan amalku. Kitabi, yaitu catatan amalku. Biyamini, dengan tangan kananku. Wahasini, dan hisablah kepadaku, yaitu kepada saya. Hisaban yasir, hisaban yaitu dengan hisab. Yasiro, dengan ringan, yaitu sedikit. Itu doanya. Ya Allah, berikanlah kitab amalku dari tangan kanan, dan hisab, berikanlah aku hisab yang ringan. Jika seseorang tidak bisa berdoa dengan bahasa lughatul Arabiyah, tentu bisa dia melakukan dengan bahasanya. Namun alangkah baiknya jika dia menggunakan bahasa Arab, karena yaitu bahasanya ahli surga, yaitu bahasa Arab. Bahasanya Rasulullah SAW yaitu bahasa Arab. Wallahu a'lam. Nanti jika kita tidak mampu, maka kita doa juga, kita berusaha berdoa di setiap bagian-bagian wudhu. Karena a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ketika membasuh dua tangan, ya kan? Artinya itu, ya Allah, jauhkanlah dari tanganku ini berbuat keburukan, kemaksiatan padamu.
Dan banyak lagi yang tadi doa ketika membasuh tangan, berkumur, menghirup air istimsah dan membasuh wajah. Kita lanjutkan dari setelah doa membasuh tangan kanan. Sekarang inda ghuslil yadain, itu ketika membasuh tangan kiri. Inda ghusli yadain yusra, yaitu tangan yang bagian kiri. Allahumma ya Allah, la tu'tini, janganlah engkau berikan kepada saya kitabi, yaitu catatan amalku, kitabku, bisimali, dengan tangan kiri saya, wala min wara'i dhahri, dan tidak dari belakang punggung saya. Jadi kalau seseorang diberi catatan amal dari tangan kiri ataupun dari punggung, ini sudah menunjukkan suatu hal yang buruk terhadap si orang penerima catatan amal tersebut. Maka berharap kita semuanya menerima catatan amal itu di tangan kanan. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Indal mashhir ra'si, ketika mengusap dari kepala. Allahumma ya Allah, harim, yaitu haramkanlah, sya'ri, yaitu pada rambut saya, wabashari, dan kulit saya, alanar, atas api neraka. Ya Allah, haramkanlah rambut saya, kulit saya dari api neraka. Kalau sudah haram, tentunya seseorang tuh dia masuk surga tanpa hisab. Kalau doa, selalu doa hal ini, tentunya akan Allah mudahkan untuk berubah. Karena di dalam hadis Nabi, suatu dalam ayat Al-Quran pun, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sholat itu mencegah dari perkara keji dan munkar. Tentunya mengenai dari wudu ini pun sudah, jika seseorang berdoa mau tidak mau, pelan-pelan dia akan mengalami perubahan-perubahan yang begitu besar. Wallahu a'lam. Jika zikir, doanya, wudunya diterima oleh Allah, dengan sungguh-sungguh dia mengharap rahmat Allah dan membaca doa-doa setiap wudunya. Wallahu a'lam. Indal mashil uzunain, yaitu ketika mengusap dari dua telinga. Allahumma ya Allah, ij'alni, yaitu jadikanlah padaku, mimma, dari orang, yastami'un, yaitu mendengar dari saya, al-qaula, yaitu pada ucapan, wa yatabbi'un, maka mengikuti siapa saya, ahsanan, pada kebaikan-kebaikannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mau mendengarkan ucapan dan mengikuti kebaikan dari ucapan tersebut. Itu doanya. Ya Allah, jadikanlah aku dari pendengaranku mau melakukan suatu kebaikan, yang tentunya dengan hal itu memberikan kebaikan dari ucapan tersebut, memberikan kebaikan kepadanya. Wallahu a'lam. Indal ghusl rijlain, itu ketika seseorang membasuh dua kaki. Allahumma ya Allah, sabit, tetapkanlah, qadami, pada telapak kaki saya, ala sirati, atas jalan, atas jembatan, yaumat tazillu, di dalam hari tergelincirnya, fihi, di dalam di sirat, tergelincirnya di sirat, al-aqdam, beberapa telapak kaki. Maksudnya, ya Allah, tetapkanlah kakiku di atas sirat, yaitu jembatan yang di hari kala saat itu banyak sekali kaki yang tergelincir dari sirat tersebut. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan dari tentang doa-doa yang dilakukan di kala seseorang melakukan wudu
Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tentang doa ketika melakukan bagian-bagian wudhu. Tentunya niat wudhu yang dilakukan nawaitu wudhu li raf'il hadasi asghari fardhan lillahi ta'ala, itu dikala membasuh wajah yang bagian pertama untuk memulai dari wudhu tersebut. Alhamdulillah, maka dari selesainya kita mendengarkan doa-doa tentang doa di dalam melakukan bagian-bagian wudhu, berakhirlah dari pertemuan kita saat ini. Jika kalian belum mensubscribe, silahkan kalian subscribe untuk mendapatkan notifikasi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi